bertanya, Ustaz boleh nggak menjuluki rudal kiamat atau bom sijil? Adik-adik kan ngelihat kan berita-berita yang baru-baru ini, yaitu perang Iran dan Israel ya. Nah, Iran memberi nama rudal kiamat, terus ada bom sijil dan apa-apalah nama-namanya itu. Boleh nggak seperti itu, Ustaz? Nanya begitu ke Ustaz via WA. Ya, ya Ustaz jawab. Ya, hukumnya adalah sama dengan pertanyaan boleh nggak menyebut suami atau istri itu dengan sebutan separuh nyawaku atau belahan jiwaku atau separuh nafasku. Boleh nggak seperti itu? Nah, jawabannya tentu saja boleh-boleh saja. Wong itu hanya istilah, bukan diyakini benar seperti itu. Soalnya kalau kita yakini rudal kiamat, terus kita yakini bahwa itu adalah penyebab kiamat, ya tidak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau sekedar istilah saja, boleh-boleh saja. Seperti misalnya tendangan maut. Ya, kayak ketika ada sepak bola gitu yang langsung gol gitu. Itu kan sebutannya tendangan maut. Ya, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, wong hanya istilah. Ya, seperti kayak kalau main catur ada skak mat. Ya, skak yang bikin mati. Ya, kan bukan bikin mati beneran. Boleh-boleh saja seperti itu. Sehingga boleh menyebut suami atau istri sebagai separuh nafasku. Padahal kalau kita nafasnya cuma separuh ya berarti sakit dong. Ya, sakit, sesak nafas berarti. Ya, tayyib. Jadi itu hukumnya menyebut istri atau bahkan anak itu sebagai belahan jiwa, sebagai anak. Misalnya anak, nanti adik-adik kalau punya anak disebut anak kita itu kita sebut sebagai malaikat kecilku, ya boleh-boleh saja. Yang penting tidak diyakini sebagai malaikat beneran gitu ya. Ya itu baru nggak boleh. Ya, nah clear ya, sudah paham ya. Terus ini ceritanya separuh nyawaku direbut. Nah, apakah itu boleh? Nah, ya tentu saja tidak boleh ya. Tapi ada cerita begini adik-adik. Dulu ada dua cerita ini. Ini Ustaz sebenarnya tidak ada persiapan. Ya sebenarnya Ustaz ini nggak ada persiapan ini. Ya karena tadi awalnya itu judulnya Ustadz siapkan, ya kebetulan belum Ustadz sampaikan di komunitas manapun itu adalah kajian kitab Asyifa. Nah, adik-adik nanti pasti males kalau kajian kitab ya, nggak semangat. Itu tentang seberapa mulianya Rasulullah. Nah, seberapa sih mulianya itu? Nah, seberapa damage-nya? Nah, kalau bahasa sekarang adik-adik bilang kalau ganteng atau cantik atau mulia atau keren banget itu kan damage. Nah, boleh-boleh saja menyebut Rasulullah itu damage banget, ya boleh-boleh saja. Dalam artian positif ya. Yang penting diyakini positif ya. Kalau itu diyakini negatif ya enggak boleh. Nah, ini ada ya akhirnya Ustadz Willy ubah temanya seperti itu tadi. Nah, ini ceritanya adalah tentang dulu, yaitu tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adik-adik tahu siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Atau jangan-jangan nggak tahu? Kayak pernah dengar ya Ustadz ya. Siapa ya? Ya, kalau nggak tahu di googling, tahu nanya ke ChatGPT lah minimal. Ya, tapi jangan terus belajar agama itu full pakai Google, pakai ChatGPT ya, nggak boleh ya. Ya, soalnya Ustadz Brili ngelihat ada banyak di grup-grup itu, di komunitas-komunitas itu anak-anak muda yang bukan lulusan pesantren, ngajinya cuman dari Google, terus berani ngisi kajian, berani jawab pertanyaan,
dan itu jawabannya juga keliru. Nah, itu sering Ustadz temukan seperti itu. Nah, itu adik-adik harus hati-hati ya, nanti bahaya loh, karena sekali ada ilmu yang masuk ke pikirannya adik-adik itu bisa akan mempengaruhi dalam waktu yang lama ya. Kalau salah itu bahaya. Nah, sekarang